Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fira Zahra dari Program Studi PG PAUD 2018B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kurikulum tahun 1968 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Yenina Akmal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari kurikulum 1968. Yang pertama, adanya perubahan yang lahir dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1964, yang dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Kedua, adanya pergantian, karena kurikulum 1968 ini menggantikan rencana pendidikan kurikulum pada tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk dari pemerintahan Orde Lama. Kelahiran kurikulum 1968 ini juga bersifat politis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kurikulum 1968. Tujuan dari kurikulum 1968 ini lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat dan sehat jasmani. Kemudian meningkatkan kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ketentuan-ketentuan umum pada kurikulum 1968. Yang pertama, kurikulum 1968 ini bersifat correlate subject curriculum, yang artinya bahwa materi pelajaran pada tingkat bawah memiliki korelasi pada materi pembelajaran di tingkat atas atau lanjutan. Yang kedua, ada jumlah mata pelajaran yang berbeda-beda tergantung dengan tingkatannya. Yang ketiga, ada penetapan jurusan pada tingkat SMA yang dilakukan pada SMA kelas 2. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran seperti ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami perubahan fungsi menjadi ilmu pengetahuan alam atau biasa yang kita kenal sekarang sebagai sains. Bidang studi pembelajaran di kurikulum 1968 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila. Yang kedua, pengetahuan dasar. Dan yang ketiga, ada kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran pada kurikulum 1968 ini bersifat teoritis, yang artinya bahwa materi yang diajarkan tidak terkait dengan faktual yang ada di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian struktur kurikulum pada tahun 1968 dari ketiga bidang studi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada pembinaan jiwa Pancasila yang terdiri dari 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Bahasa daerah, 5. Pendidikan olahraga. Kemudian, yang kedua, ada pengembangan pengetahuan dasar yang terdiri dari 1. Berhitung, 2. Ilmu pengetahuan alam, 3. Pendidikan kesenian, 4. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga ada pembinaan kecakapan khusus yang terdiri dari pendidikan kejujuran. Kelebihan dari kurikulum 1968 dapat terlihat jelas dari rancangan kegiatannya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Adapun kekurangan dari kurikulum 1968 yaitu yang pertama, muatan mata pelajaran yang hanya memuat mata pelajaran pokok saja, dan yang kedua, muatan mata pelajaran yang bersifat teoritis.
Terima kasih telah menyaksikan dan semoga apa yang saya paparkan tentang kurikulum 1968 ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.